Halo guys, David sini dan ini adalah jadwal syuting kami terakhir di tahun 2020. Jadi kita bikin video yang santai aja karena sepanjang tahun ini memang nggak ada liburnya sih. Ya di rumah terus, nggak ada kesempatan keluar, nggak ada kesempatan break juga. Kalaupun ada ya di rumah-rumah aja sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi abis ini kami bakal liburan, jadi mungkin hari ini bakal kami pakai buat cooling down bentar. Buat ngelambat bentar, buat agak nyantai bentar, jadi kami bikin video yang santai juga. Yang nggak nyantai sampai sekarang cuma Tokopedia. Sampai akhir tahun pun mereka masih ada event. Tokopedia, waktu Indonesia belanja, promo-promonya juga masih menarik banget. Mulai dari kejar diskon produk, mulai dari 10.000, bebas ongkir sepuasnya, dan cashback spesial. Abis syuting ini juga saya kayaknya mau belanja buat persiapan tahun 2021, terutama buat barang aneh. Kalau pengen tahu lebih detail soal waktu Indonesia belanja di Tokopedia, bisa cek link di bawah aja. Sekarang kita mulai aja video yang sebenarnya udah dari dulu saya pengen bikin ya. Pengen bikin video soal barang ini. Ini barang yang mungkin Anda udah pernah lihat kalau misalnya Anda pernah ke mall, pernah ke hotel, bandara, atau tempat-tempat yang ada kang security-nya, abang security-nya di depan pintu gitu. Biasa dia pegang kayak gini, terus kita lewat, bawa tas, di-scan dulu. Ada bunyi, nggak ada bunyi juga lewat terus. Saya nggak pernah lihat orang di-stopin kayak, mas nih bentar dulu, ini bunyinya kenceng banget nih. Atau ini bunyi nih mas, tolong stop dulu, kita mau cek dulu. Nggak pernah. Jadi saya bingung, ini kalau dilihat kan pasti orang langsung mikir ini adalah sebuah metal detector. Deteksi logam gitu loh, deteksi pistol, deteksi pisau, deteksi gunting. Tapi kan kita punya HP di tas dan di-scan selalu lewat-lewat aja. Jadi saya pikir ini apakah ada level-levelnya sendiri, dan orang juga kalau ke mall nggak mungkin, ya kemungkinan kecil banget lah, harus benar-benar jahat baru mau bawa barang-barang yang berbahaya kayak pistol atau yang 3 huruf itu Anda tahulah yang meledak-ledak gitu. Jadi mungkin kalau bawa yang kayak gituan baru bunyinya kenceng banget, selama ini kan nggak ada, dan untunglah nggak ada dan semoga nggak ada. Jadi saya pengen ngetes aja. Di sini saya udah beli 4 barang. Ini mereknya Super Scanner, harganya 180.000. Terus di sini ada merek Garrett yang kayaknya KW punya, ini 240.000 kalau nggak salah. Terus ini adalah yang dibilang Garrett yang asli oleh penjualnya, ini harganya 1.200.000. Saya nggak nyangka barang kayak gini mahal banget, dan ini adalah yang merek Garrett buat bentuknya beda, tapi bedanya entah di mana, nanti bakal kita tes juga. Ngomong-ngomong, kenapa namanya Garrett? Pas saya cari-cari ternyata orang yang nemuin metal detector yang portable kayak gini atau yang modern gitu namanya Charles Garrett. Jadi ya mereknya Garrett kayak gini. Dan memang ini sih yang paling sering saya lihat. Sisanya nggak tahu ya ada merek apaan. Mungkin Crisbo ada kali. Crisbo kan memang barang apapun ada di Ace Hardware. Jadi setelah saya cari-cari ternyata ini adalah metal detector atau metal detektor apapun yang cara kerjanya itu sebenarnya gampang banget. Jadi mau yang buat cari emas di lantai atau buat yang nyari ranjau juga sistemnya sama. Buat yang belum tahu, saya rasa belum banyak yang tahu, dan saya juga baru tahu kemarin setelah cari-cari. Jadi sistem kerja metal detector itu di sini ada baterai. Terus baterainya nyetrum. Di sini ada kawat-kawat gitu nyetrum besi yang ada di sini. Jadi besinya bakal ngeluarin magnet karena dia disetrum. Mungkin Anda pernah juga belajar di sekolah kalau ada paku kita lingkarin kawat terus kita sambungin ke baterai, dia bakal jadi magnet. Sistemnya kira-kira kayak gitu. Jadi dia ada sedikit gelombang magnet, jadi namanya itu sistem elektromagnetik. Ya mungkin ini agak ribet sedikit ya, tapi saya coba jelasin sesimpel mungkin. Ibaratnya ini barang yang manggil logam, "Wih, datang nih. Yang logam, tolong laporan ke sini, soalnya ini ada magnetnya." Dan ketika logam yang lapor ke sini, dia bakal bunyi. Kira-kira kayak gitu. Sesimpel itu sih. Kalau masih nggak ngerti, saya juga bingung mau jelasin kayak gimana lagi. Jadi saya mau langsung ngetes aja. Bedain Garrett yang KW ini dan Garrett yang asli ini, dan yang murah dan yang mahal. Ini langsung jelas kerasa KW banget karena ini bobotnya jauh lebih enteng daripada yang ini. Buktinya kalau kita taruh di sini aja, dia imbang. Kayak kanan kiri dia sama-sama nggak jatuh gitu. Tapi kalau kita taruh ini dia jatuh ke bawah langsung. Kita mau gini pun dia bakal jatuh ke bawah karena besi yang ada di sini kayaknya lebih banyak ya, jadi ini lebih berat. Sekarang kita langsung coba hidupin aja. Saya udah siapin beberapa eksperimen yang bakal deteksi gunting, pisau, sendok, dan HP dan laptop. Mungkin nanti saya bakal ambil laptopnya dan taruh di tas buat ngeliat bedanya di mana. Apakah bunyinya beda, apakah bunyinya sama. Kalau pisau sama HP
bunyinya sama, gimana cara bedainnya? Soalnya kalau tas kita bunyi terus dianggap biasa aja, padahal bawa yang lain kan gimana gitu. Ya, kalaupun bawa pisau, sebenarnya pisau enggak. Ya tergantung orang yang pakainya lah. Semoga kita ngarepnya semuanya aman-aman aja dan barang ini cuma buat jaga-jaga aja. Ini dia pakainya baterai 9 volt ya, yang bentuknya kotak kayak gini. Ini cari di Alfamart adanya ABC Alkaline kayak gini. Terus kita hidupin. Ini yang KW punya. Cara paling gampang ngelihatnya sih kalau saya perhatiin di sini ada tulisan Made in China-nya dan di sini tulisannya Made in USA. Jadi udah ketahuan ya. Ini yang udah diisi baterai yang KW punya. Sekarang kita hidupin di bagian sini. Oke, jadi dia keluar lampu warna hijau. Sip. Kalau dia hijau dia berarti power on, kalau kuning berarti low bat, dan kalau merah berarti dia alarm. Terus kalau di sini kita bisa, kalau tekan tombol yang ada di sini kita bisa matiin katanya. Jadi interference-nya kita eliminasi dan lain-lain. Coba kita deteksi apa dulu? Deteksi si ini ya, ini logam. Kita. Nah, biasanya bunyinya gini doang kalau di-scan oleh mas-mas satpam gitu kan. Soalnya kan tas kita diginin doang. Ya, jadi kayak nih ada doang tapi jadi gunanya apa gitu kadang mikirnya. Kalau ya bunyi, ya udah lewat. Jadi ya sebenarnya kita dimudahin sih, masa setiap ada bunyi kita disuruh bongkar tas, cuma jadinya yang KW juga bisa ya. Coba yang kecil. Set. Bunyi loh. Oke. Coba yang lebih kecil lagi, kita coba koin ya. Koin di sini banyak. Kalau yang murah aja bisa. Oke, coba yang koin sekecil mungkin. Di sini koinnya entah koin dari negara mana. Bunyi loh. Ini keren, padahal ini made in China. Oke, coba kita pakai barang yang lebih kecil lagi. Di sini ada ini emas 1 gram. Tapi saya nggak tahu emas apakah dia bisa baca atau enggak. Oh, enggak deh. Apakah bedanya bakal di sini atau apakah yang KW juga? Oh, mungkin karena kecil banget jadi dia bisa sih kalau ditempelin. Kalau masuk tas ini nggak kebaca. Kalau yang 100 gram ya? Oh, kalau ini nggak perlu ditempelin, dia udah bisa lumayan. Nih, nggak perlu ditempelin. Kalau yang tadi harus ditempelin baru bisa bunyi. Harus aku, oke. Kamu yang baru keluar dari toko emas, scan dulu. Enggak deh. Coba kita yang lebih mahal ya. Nah. Bentar, kalau dia bunyi, terus kita tekan. Oh iya. Dia langsung. Oh. Jadi tombol ini, kalau kita aktifin, dia lebih getar, bukan bunyi. Nah, kalau kita lepasin, dia bunyi. Kalau kita tekan, dia kasih taunya lewat getaran. Oke. Sip, kalau kita pakai yang asli, gimana? Oke, jadi kita hidupin. Wah, kayaknya bunyinya lebih asik deh. Coba kalau ini kita matiin. Tapi ini kayak lebih jelek gitu rasanya. Oke, ini juga tombolnya lebih keras, ini tombolnya lebih enak. Dan kalau coba kita scan ya, kita adu nih. Ini yang kayak gini. Ini bagus ini. Matiin. Kalau ini kan dia cuma satu bunyi doang, mau deket, mau jauh. Tapi kalau ini dia kayak ada sinyalnya gitu. Ini belum hidup ya. Nah, yang asli nih. Coba kita yang lebih. Kalau HP bunyi harusnya. Wow, ini serasa memang ada gelombangnya banget. Kalau ini serasa cuma 1 atau 0 dong. Yep. Oke, di sini saya udah masukin emas yang 1 gram dan di sini yang 100 gram. Jadi kita bakal ngetes sensitivitasnya. Jadi ini kita mulai dari yang KW dulu. Saya nggak usah baca, juga udah tahu. Ya saya nggak bisa ngejek yang KW gimana juga sih. Soalnya ini dengan harga 1/6 dari ini juga bisa ngebaca, yang bisa berfungsi gitu, bisa ngasih tahu kalau ada logam tuh. Kalau ini ya memang kerasa lebih solid dan dia bisa ngasih sinyal seberapa deket si logam sama dia. Kalau ini nggak bisa. Tapi kan pas kita nyari deteksi gitu, yang penting ada dulu. Saya nggak nemuin banyak alasan sih sebenarnya, walaupun saya nggak terlalu seneng barang yang
Ini sebenarnya KW atau bukan sih? Jadi mikir. Soalnya dia nggak tulis ini barang original di tokonya, jadi saya anggap yang entahlah. Kalau di sini dia nulis banget kalau ini barangnya original, jadi harusnya ini barang yang KW atau gimana gitu. Tapi dua-duanya sih kalau misalnya Anda pengen beli, kalau misalnya Anda butuh ya saya bilang ini dua-duanya oke sih. Coba kita tes dalam tas ya. Anggap aja kita masukin pisau nih dalam tas. Pisau roti. Sip, sekarang kita coba cek dulu. Ini tasnya masih kosong, belum saya masukin pisau karena pas saya bongkar tasnya baru nyadar kalau di sini kan banyak metal ya, dari resleting, dari ininya juga dari metal, jadi yep. Jadi mau isi tasnya apapun jadi harusnya bunyi ya. Oke. Yep. Oke, jadi tadi bunyi ya. Jadi saya pengen bedain kalau misalnya saya taruh HP dan saya taruh power bank super gede ini. Ini isinya baterai semua, ini isinya metal semua. Apakah ada bedanya kalau misalnya saya nge-scan dan isinya HP? Yap. Ini kayaknya lebih kenceng dari yang kosong. Coba ya. Sama sih. Oke. Dan kalau kita masukin si Anker Power Core ini, ini kalau ada orang yang bawa tas yang isinya kayak gini sih orang pasti ngelirik semua kali. Wah, ini apaan? Oke, kita coba scan. Ya, ini lebih mencurigakan sih. Karena oh, sekarang saya ngerti. Jadi lu ngerti, Bal? Nangkap. Lumayan ya. Gimana? Ya, kalau bunyinya konsisten tuh, itu lu tas isinya metal semua, isinya apaan itu? Mungkin kayak gitu kali ya, SOP-nya. Tapi kalau cuma tit, oh ya udah paling HP. Kalau isinya cuma tit, ya mungkin dia bawa kawat bekas di tasnya atau gimana. Ya, tapi kalau misalnya bawa kayak ginian, bunyinya bakal sangat mengganggu dan mungkin kita bakal disuruh oleh security-nya buat isi tas lo apaan gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Jadi, ya sekarang saya bisa lebih tenang. Karena ya ini ada gunanya. Kayak memang dibawa-bawa gitu. Oke, sekarang kita cobain Super Scanner. Ini sebenarnya dari modelnya sih bagus ya. Ada ikatannya kaitan dari kulit-kulitan sabuk gini. Jadi ada gantungannya. Oh, ada. Kalau yang lain ada. Kalau ini nggak ada sabuknya soalnya. Kalau kita hidupin, suaranya lebih kenceng kayaknya. Oh, kalau mode yang bawah ini dia getar. Oke aja sih. Nih, koin kecil. Nggak bisa ya. Berarti ini sensitivitasnya memang kurang banget. Memang harganya paling murah sih. Coba ya. Oh, harus. Nah, kalau gini. Oh, harus posisinya benar-benar pas gitu. Ini nggak bunyi. Ini bunyi. Nggak bunyi. Jadi mungkin memang harus barang yang agak gedean. Kalau misalnya barang sekecil, logam sekecil itu juga sebenarnya nggak terlalu pengaruh lah ya kalau buat keamanan. Kecuali kalau di bandara, kalau pengen keluar negeri, air putih aja disuruh dibuang. Soalnya mungkin bisa diakalin kayak gimana lah. Sampai ikat pinggang aja dikeluarin, gunting kuku dikeluarin. Kalau bandara memang sangat aman. Oh, kalau ditempel. Tapi dia nggak bisa panjang gitu ya. Oke, ini ada batasannya juga. Yang saya paling penasaran yang ini. Ini bedanya di mana? Coba kita hidupin. Keren nih. Ini on, baterai, alarm, sama aja indikatornya. Ini hijau, kuning, merah. Oh. Kalau diginiin. Oh, bisa juga. Jadi lebih ke kok nggak asik ya? Nggak panjang gitu bunyinya. Kalau gini. Mahalnya di mana ya? Atau mungkin Super WAN. Mungkin lebih kayak gini kali. Kalau ini bisa nggak? Si murah ini.
Oh, mungkin bedanya bisa dimasuk-masukin ke sini kali ya. Jadi kita bisa slip-slipin gini. Mungkin kayak gitu kali. Soalnya dari tadi saya tes, bahkan dia nggak bisa panjang tit kayak yang si asli ini atau si yang 200 ribuan ini. Mungkin ini lebih ke kerennya sama, nggak mungkin keren doang, ini barang yang sangat mentingin fungsional. Ini kalau dilihat sih enak dipegang kayak gini kan. Dan mungkin di beberapa kondisi orang harus megangnya kayak gini dibanding kayak gini. Kalau kesimpulan saya sih kayak gini ya. Kayak gitu maksudnya. Gini gitu ya. Kalau dari fungsional dan bagusan mana, saya paling suka yang ini sih. Yang asli, yang bentuknya kayak pedang gini. Kalau ini kayak saber gini. Jadi gitu aja dulu video nyobain barang aneh sih ini mirip soalnya barang yang sering saya lihat dan saya penasaran dan saya beli buat saya coba dan mungkin Anda penasaran juga. Tapi ini jadi satu video khusus karena memang pembahasannya lumayan panjang. Kalau barang aneh dimasukin ini satu doang makan banyak banget jatah. Jadi ya satu video ya. Semoga bisa ngasih Anda info sih karena saya jadi tahu juga info dari barang security kayak gini. Abis ini kalau lihat Kang Security saya bakal mantap. Oke, jadi gitu aja dulu video ngetes barang yang saya penasaran. Like kalau Anda suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, pengen review EDC gue, penasaran gitu. EDC BCA atau bank gitu.